kam krina orang tua kami, si kelengi kami, si tergelar Saitun, sehka Pak Sana, silakukan ka peanta via online ibas warienda. Ope dengar ras-ras kita ngorati kata dibata si jadi nas peanta, si pebulat lebih ukur ta ras kita toto kita. Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas surga, katakan kami bujur man bandru, ibas kelengate ras lias atendu, ngo tetap kami itemani ras kawalindu, seh ibas paksa enda kami litbas menjuah-juah. Ngo kaseh Pak Sana, kami ngelakukan PA via online ibas beringienda. Sahdu si badia sing kuasai pusuh praten kami, sing ngajari rasi pepankan katandu kubas pusuh kami, gelah la terjeng idengkehken kami, tapi i pengasuk du kami, dalan kencabas geluh kami si tepet wari. Kam singurapi, sing ngajari, sinampati kemahandu, gelah ngasup kemahandu, nehken kebenaran firmandu, bagi sentudu rasura-surandu. Ngerana dagi kam Tuhan, arah nas PA kami, ngusikap kami, ndengkehken firman Tuhan. Ibas gelar Yesus Kristus, reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu, haleluya, haleluya, amin. Saitun sini kelengi kami ibas Tuhan Yesus, kata dibata si jadi nas peanta ibas mingguenda, ibuat ibas padan simbaru 2 Korintus pasal 8 ayat 8-15. 2 Korintus pasal 8 ayat 8-15. Ogekan kami kata dibata man banta nina kata dibata bagenda ibas bahasa Indonesia. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikanlah juga pelaksanaannya. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian pembacaan nas PA kita, dan sebagai tema dari PA kita pada
malam ini Tuhan Yesus jadi usihen ibas arkeleng ate. Tuhan Yesus menjadi teladan di dalam menyatakan kasih, di dalam mengasihi. Kalau kita perhatikan nas PA kita, konteksnya ialah ketika seluruh dunia ditimpa oleh kelaparan yang besar. Dan itu terjadi pada zaman Claudius, Kaisar Roma. Dan itu dapat kita baca di Kisah Para Rasul 11 ayat 27 sampai 31. Termasuk jemaat yang ada di daerah Yudea terkena dampak kelaparan yang sedang menimpa dunia. Karena itu murid-murid dan orang-orang percaya telah sepakat untuk mengumpulkan persembahan kasih demi membantu saudara-saudara jemaat yang ada di Yudea. Dan termasuk di dalamnya yang sudah sepakat untuk mengumpulkan persembahan kasih itu ialah jemaat Korintus. Namun apa yang terjadi seperti tadi disebutkan, sudah setahun pengumpulan tanda kasih itu dimulai, dan sampai Paulus menulis surat ini ternyata belum ada persembahan kasih yang diberikan oleh jemaat Korintus kepada Yudea. Karena itulah Paulus mengingatkannya. Paulus mendorong jemaat Korintus supaya apa yang sudah dimulai sebaiknya diselesaikan, sebaiknya dituntaskan. Karena pelayanan kasih itu sangat berguna dan membantu saudara-saudara yang ada di Yudea. Nah, untuk mendorong, menyemangati jemaat Korintus supaya menuntaskan, menyelesaikan pengumpulan persembahan kasih itu, Paulus mengangkatkan teladan jemaat Makedonia. Dan ini luar biasa. Mengapa Paulus mengangkatkan teladan jemaat Makedonia? Bahkan Paulus mengatakan, aku memberitahukan kepadamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat Makedonia. Jadi Paulus memakai kata kasih karunia. Mengapa? Karena jemaat Makedonia ketika mereka juga mengalami penderitaan, ketika mereka juga mengalami kesengsaraan, namun mereka bangkit, namun mereka digerakkan untuk ikut mengambil bagian menolong jemaat yang ada di Yudea. Paulus di sini mengatakan bahwa dalam penderitaan mereka, sukacita mereka meluap, dan mereka mendesak kepada Paulus supaya mereka ikut mengambil bagian, meringankan beban jemaat yang ada di Yudea. Jadi ini sangat luar biasa. Makanya Paulus mengatakan jemaat Makedonia dalam memberi kepada jemaat Yudea bukan hanya normal, tapi justru dia katakan mereka memberi lebih dari kemampuan mereka. Mereka memberi bukan dari kelebihan, mereka memberi dari kekurangan mereka. Dan itulah maka Paulus mengatakan kasih karunia. Jadi apa yang dilakukan oleh jemaat Makedonia menjadi teladan bagi jemaat-jemaat lainnya. Demikian juga bagi jemaat Korintus yang sebenarnya sudah mulai melakukan pengumpulan persembahan kasih itu. Oleh karenanya Paulus menyatakan dengan tegas di sini bahwa dalam membantu orang lain, dalam memberi orang lain, sebenarnya bukan bergantung kepada banyak atau sedikit yang kita miliki, melainkan lewat contoh Makedonia ini, mereka memberi berdasarkan dorongan hati. Makanya Paulus katakan, sekalipun mereka miskin, tapi mereka kaya di dalam kemurahan. Ini luar biasanya. Jadi lebih baik miskin tapi kaya dalam kemurahan,
dibandingkan dengan kaya tapi miskin dalam kemurahan. Tapi memang yang sebenarnya ideal ialah kaya dan kaya juga dalam kemurahan. Ya, tapi miskin tidak boleh miskin di dalam kemurahan. Inilah yang ditunjukkan oleh jemaat Makedonia. Karena itu Paulus mendorong bahwa apa yang dilakukan oleh jemaat Makedonia ini hendaknya mendorong jemaat Korintus untuk melakukan hal yang sama. Makanya Paulus mengatakan, aku menunjukkan usaha-usaha orang ini, jadi bukan perintah kepadamu, tapi seharusnya teladan jemaat Makedonia itu mendorong kamu untuk berbuat hal yang sama. Bahkan seharusnya jemaat Korintus dapat melakukan hal yang lebih lagi. Karena jemaat Korintus termasuk jemaat yang kaya dalam segala hal, kaya dalam banyak hal di tengah-tengah kehidupannya. Dan selain daripada teladan jemaat Makedonia, Paulus juga mengingatkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus kepada jemaat Korintus, hendaknya itu juga mendorong mereka untuk ikut mengambil bagian, membantu, menolong jemaat yang ada di Yudea. Apa itu? Bahwa kamu telah menerima kasih karunia Kristus. Oleh karena kemiskinannya, kamu menjadi kaya. Oleh karena kemiskinannya, kamu diperkaya. Jadi oleh karena Kristus menjadi miskin, jemaat Korintus diperkaya. Apa yang dimaksudkan oleh Paulus di sini? Orang tua kami yang kami kasihi, Kristus adalah pencipta langit dan bumi. Dialah yang mempunyai segala yang ada. Tapi dia rela menjadi manusia yang terbatas, menjadi miskin, supaya jemaat Korintus dan tentunya kita juga dilimpahi berkat daripada Allah. Supaya dalam keterbatasannya kita menerima keselamatan. Nah, karena Kristus di dalam kemiskinannya memperkaya kita, dan hendaklah berkat yang kita terima oleh karena kemiskinan Kristus itu menjadi kaya kita di dalam membantu, menolong orang lain. Jadi dua hal ini seharusnya mendorong jemaat Korintus untuk menuntaskan pelayanan kasih kepada jemaat di Yudea. Orang tua kami yang kami kasihi, bagaimana menyelesaikan pengumpulan persembahan kasih itu? Di sini ada dua hal yang dikatakan oleh Paulus di dalam membantu menolong jemaat Yudea. Yang pertama, Paulus berbicara tentang kerelaan. Jadi dalam memberi persembahan, dalam membantu orang lain didasari oleh kerelaan, keikhlasan. Walaupun mungkin orang mendorong kita untuk melakukannya, tapi kita di dalam melakukannya hendaknya didasarkan kepada keikhlasan hati kita, kerelaan hati kita untuk membantu orang lain. Ini yang pertama. Karena kalau kita terpaksa, kalau kita ikut-ikutan, itu bukan sesuatu yang baik. Tetapi hendaklah membantu orang lain itu lahir dari kerelaan dan keikhlasan hati kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Paulus menegaskan bahwa lakukanlah itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi membantu orang lain, meringankan beban orang lain berdasarkan apa yang ada pada kita. Jadi bukan berdasarkan apa yang tidak ada. Karena kalau berdasarkan apa yang tidak ada, maka tidak ada pula bantuan kita, pertolongan kita, perhatian kita kepada orang lain. Jadi sebenarnya simple. Jadi sebenarnya sederhana. Bagaimana kita menolong orang lain? Berdasarkan apa yang ada padamu. Kai silit ibas kam. Berdasarkan silit ibas kami. Kam rela ikhlas. Guna nampati kalak sideban. Jadi sederhana sebenarnya. Simple sebenarnya dalam membantu orang lain. Karena kalau kita mau menolong, kalau kita mau memberi berdasarkan apa yang tidak ada, itu namanya berandai-andai, berangan-angan, dan itu bisa saja tidak akan kesampaian. Ya. Ibas piga-piga PJJ kebaktin perpulungan aku rusur kuturikan, ugakin kalak mere berandai-andai, ugakin kalak mere erpalaskan silalit, mama serah. Aku adilit dua rumahku
Kubreken sadaman gereja nina. Rumah na sada pelalit, emang mesra. Aku adilit sen ku sada miliar 500 juta ngida aku mereken saman gereja guna nukur tapak sebelah gereja nina. Sen na 50 juta pelalit, malah sorong. Jadi adi mere erpalas ke silalit, maka lalit pemere. Bagaimana jadina? Maka sebenarnya berdasarkan apa yang ada, kai sirit pas kam. Ada sitik ngit kam muat sa sitika guna bagikan zaman kala sideba. Ada lipas kita melala, ngit kita muat sa basi melalai guna bagikan sa man kala sideba. Jadi simple. Jadi sebenarnya jelas ada dua dasar dalam memberi. Satu kerelaan, keikhlasan hati kita, terdorong hati kita untuk memberi. Yang kedua berdasarkan kerelaan. Kemudian yang ketiga, Paulus mengatakan bahwa ketika aku mendorong kamu untuk membantu jemaat Yudea, aku sebenarnya bukan membebanimu. Tetapi sekarang karena kamu kelebihan, memang tanggung jawabmu untuk membantu mereka di dalam kekurangan supaya ada keseimbangan. Dan apabila nanti tiba waktunya bahwa kita juga dalam posisi kekurangan, orang lain juga yang akan membantu kita. Sehingga keseimbangan itu penting di dalam kehidupan kita. Jadi jelas agenda katakan Paulus, kupindo kam guna nampati kalak simbar serababan gluhna labum berhatikan. Tapi ergelah seimbang. Gelah lid gelarna keseimbangan ibas perdalanan kegeluhan. Nah, enda miturikan Paulus janah ibas si terakhir sekali nari itegaskan Paulus. Jana enda kuakap perlu kal menjadi perenungan man banta kerina. Maka situhuna masalah membantu orang lain, memberi persembahan, menolong orang lain bukan berdasarkan banyak atau sedikit yang ada pada kita. Tapi sebenarnya jelas bahwa murah hati, mau menolong orang lain, mau membantu orang lain, itu adalah masalah hati yang mau memberi. Masalah hati yang mau ikhlas. Masalah hati yang rela membantu orang lain. Mengapa dikatakan demikian? Karena di ayat yang terakhir tadi dikatakan bahwa orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Jadi sebenarnya banyak atau sedikit sama sebenarnya. Masalah memberi, masalah hati yang mau memberi. Masalah hati yang rela memberi. Jadi erpalaskan firman Tuhan basuari enda. Begini nandai temanta. Tuhan Yesus jadi usihen ibas erkelen ate. Tuhan Yesus menjadi teladan kita dalam melakukan perbuatan kasih. Dalam melakukan tindakan kasih. Sekali lagi, Yesus di dalam kealahannya mau menjadi manusia yang terbatas. Yesus yang adalah pemilik segala sesuatu rela menjadi miskin sebagai manusia. Anak di tengah-tengah orang tuanya sebagai tukang kayu. Menjadi hamba. Untuk apa Yesus lakukan itu semua? Supaya dalam kemiskinannya, supaya dalam keterbatasannya, kita semua orang-orang berdosa ini dilimpahi oleh berkat Allah. Oleh karena Kristus mau menjadi manusia, maka kita menerima berkat Abraham di dalam hidup kita. Kita diperkaya oleh karena Kristus. Kita dianugerahi oleh karena Kristus. Dan hari ini oleh karena Kristus kita menerima banyak kemurahan, banyak berkat-berkat Allah di dalam kehidupan kita. Dan betapa banyak yang terjadi dalam hidup kita dianugerahkan kepada kita melampaui apa yang pernah kita pikirkan dan bayangkan di dalam kehidupan kita. Jadi ini luar biasa. Karena Kristus kita menerima kehidupan kekal, keselamatan jiwa kita yang dimanapun tidak dapat diusahakan oleh setiap manusia. Jadi hendaklah itu mendorong kita. Dan apa yang bisa kita teladani sana? Yang pertama jelas berbicara tentang pengorbanan. Kristus berkorban karena kasihnya kepada kita, supaya oleh pengorbanannya kita menerima berbagai-bagai anugerah kemurahan Allah. Jadi tidak mungkin kita memperhatikan orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain,
tanpa mau berkorban, tanpa mau mengambil apa yang ada di dalam hidup kita. Jadi inti daripada menolong orang lain ialah pengorbanan. Karena pengorbanan Kristuslah maka kita menerima berlimpah-limpah anugerah di dalam kehidupan kita. Jadi ini hendaknya mendorong kita. Tapi sekali lagi, tanpa pengorbanan tidak mungkin kita membantu orang lain, tidak mungkin kita meringankan beban orang lain. Jadi kesediaan berkorban akan membuat orang lain mendapatkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Orang tua kami yang kami kasihi, hari-hari ini kita sedang mengalami COVID-19. Dan karena COVID ini kita sudah melihat beberapa jemaat kita terdampak oleh karena pandemi ini. Terdampak di dalam pekerjaannya. Dan kalau di dalam pekerjaannya pasti terdampak juga kepada ekonomi keluarga. Memang secara runggun, Mamre Muria sudah melakukan pengumpulan tanda kasih dan telah dibagikan kepada beberapa anggota jemaat yang terdampak oleh pandemi COVID ini. Tapi kita tidak tahu kapan pandemi COVID ini berakhir. Inilah saatnya bagi kita yang diberi berkat oleh Tuhan, yang dikaruniai berkat oleh Tuhan. Ini saatnya kita mengambil yang ada pada kita dan membagikan, membantu kepada mereka yang dalam kesusahan. Nah, sekali lagi jelas bahwa membantu tidak berdasarkan apakah kita punya banyak atau sedikit. Tapi sekali lagi membantu berdasarkan hati kita yang rela, hati kita yang tergerak, hati kita yang ikhlas untuk membantu mereka di dalam kesusahan. Mengapa? Karena jelas kita dipanggil membantu berdasarkan apa yang ada pada kita, menolong orang lain berdasarkan apa yang ada pada kita. Jadi simpel, sederhana, berdasarkan apa yang ada pada kita. Nah, dalam tulisan Pendeta Emeritus Ngerket Tarigan, ini karena dia tuliskan di bimbingan itu, saya kebetulan membacanya, maka perlu juga saya sampaikan pada kesempatan ini kepada orang tua kami Saito. Nina Pendeta Ngerket lid man kusur-kusuren bas pusuh tani. Kaisi man kusur-kusurne, si pertama betapa banyak Saitun yang mengharapkan supaya orang lain, supaya anak, menantu, cucu membantu dia, menolong dia, memperhatikan dia. Itu satu. Dan yang kedua, perukuran si sadanari nina, kaingin dia tole kuban, man kalak sireban, man anak kelaras permain kempu-kempuku, gelah gejap kena keleng ati Tuhan. Si man kusur-kusuren nina Pendeta Emeritus Ngerket Tarigan. Siapa ingin rusuren bas pusuh teh nina. Apakah mengharapkan orang membantu menolong kita, atau kita yang bertanya pada diri kita, kai kuban guna nampati kalak sideban. Pekusur-kusur nina, tentu masing-masing kita pekusur-kusur sa. Lah mungkin kalak sideban kusur sama bagai kita si kusur-kusur bas pusuhta. Nah, tapi perlu kami sampaikan bahwa firman Tuhan menjanjikan kepada kita, orang yang memberi lebih bahagia daripada yang menerima. Dan orang yang memberi tidak akan kekurangan, karena Allah akan menjamin kehidupan orang yang memberi dengan sukacita. Allah akan memberkati mereka. Dan yang terakhir yang mau saya sampaikan di dalam PA kita ini man orang tua kami, jelas bahwa nampati kalak sideban labo hanya ngerana soal duit. Sebab melalakang kalak mengalami kesusahan lah persoalan duit, tapi banci jadi persoalan keluarga lah siangkan suami istri, persoalan anak lah megikan kata. Ras melala dengan persoalan-persoalan sideban silabo berbicara tentang uang. Oleh karenanya kita juga bisa membantu orang lain bukan dalam materi atau uang, tapi juga dalam pertolongan pendampingan, dalam pertolongan memberikan semangat, dalam pertolongan perhatian dan sebagainya. Tentu enda pibacikang silakokan gunam penahangi baban kalak sideban. Jadi intina, mari kita sebagai anak-anak Tuhan si enggo ilimpahi di bata alu kasih karunia, alu pemerek keselamatan tendinta, idilo kita
memiliki sifat memperhatikan orang lain dan mau membantu menolong orang lain di dalam kesusahannya, supaya melalui kita orang lain merasakan kasih dan pertolongan Tuhan. Amin. Bagendam PAN desahkan kami, mari si tutup PAN tenda aluras kita ertoto toto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringani bas surga, sahkan kami bujurman bandu Tuhan, ibas katandu si enggo ras-ras kami dengkah kenca. Uga perpulungan Makedonia, ibas kesusahan nape meriah ukur guna nampati perpulungan silik i Judea sisangana itimpa kelapar. Ajari kami guna terus bersyukur, arah kai singgo iberikan Tuhan kubas kegeluhan kami sitik entah buai. Jana uga kami ngit nampati kalak sideban arah kai silit ibas kami. Jana nginget uga Kristus enggo jadi manusia, ngit ia berkorban seh mati i kayu persilang, gelah kami ngenanami berbagai-bagai pemeredi bata, enda pemin jemba kami, guna ngit nampati senina turang kami silit ibas perbebena. Pasu-pasundu kerina orang tua kami Saitun, gelah tetap sehat-sehat ras mejuah-juah. Jana erpalaskan kai silit dengar si berikan Tuhan man orang tua kami, kerina orang tua kami meriah ukur, ngit nampati kalak sideban ibas perbebentah kesusahanna. Pasu-pasundu kerina keluarga anak-anak ras kerina kempu, gelah kerina lit ibas mejuah-juah. Ibas kesempatan enda totokan kami piga-piga ngawan ni perpulungan do orang tua kami anak kami si sangana lit ibas kurang sehat entah pesakit, ibas pemulihan entah perkitekan usia. Kekelengan kami Bapa anta si tepu, kam si masu-masu tambar sini pakaikan man-mana. Bagepe kekelengan kami Bapa Grace bangun, anak kami Wina beru kembaran, ibas pemulihan kesehatan kam si masu-masu. Kekelengan kami pertua Bapa Gita Ginting, enda pekam si masu-masu ibas pemulihan kesehatan. Eli buru tarigan si sangana irawat i rumah sakit, pasu-pasundu tambar sini pakaikan manbana, gelah ibas pasu-pasu Tuhan malam ia ibas sakit pinakit nanari. Senari orang tua kami Bapak Ita Sembiring, Bapak Febri Ginting, Nande Ingrid Surbakti, Dedi Suranta Surbakti, Diaken Nande Ripka Bangun, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, Dini Buru Brahmana, Nande Linda Sembiring, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Buru Pandia, Bapak Ika Guru Singa, Bapak Leta Purba, Bapak Lora Sitepu, Nora Emeritus Nande Lora, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Wati Buru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Biring Grace, Tiga Nepi, anak kami Aldo Sinulingga, Nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Sembiring, kekelengan kami Nande Neti Pranginangin, Naras Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring, Nora Emeritus Nande Jengok Sebayang, ibas gelar Tuhan Yesus, mari Bapak pasu-pasundu kerina kekelengan kami enda, berikan du kesehatan si prima manbana. Bangsa ras negara kami pekam Tuhan, sinjayam singkawalisa, berikan du hikmat, man pemerintah kami, ibas ngaturkan perdalinan bangsa enda, khususnya ibas mencegah penyebaran COVID-10 siwah ibas wari-wari enda. Bujur Tuhan pasu-pasundu kerina perpulungan du, pasu-pasundu kami ibas kerina aktivitas kami sedekah seminggu enda. Bagendam Tuhan pertoton pemindon kami, mekuah dage tendu, alamindu kami bersalah dosa kami, sebab reh kami ngendeskan pertoton enda, ibas gelar Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagendam kata di bata ende sahkan kami, mejuah-juah mankam kerina orang tua kami, Tuhan tetap simrekan pasu-pasuna simpar man banta. Amin. Salam.